Psikologi Sehari mempersembahkan 6 tips ilmiah mengatasi kecanduan media sosial. Pernah nggak? Kamu cuma niat buka media sosial 5 menit, tahu-tahu 1 jam hilang. HP masih di tangan, layar masih nyala, tapi kepala kosong dan hati malah capek. Yang lebih aneh lagi, bukan cuma waktu yang habis. Fokus menurun, produktivitas turun, mood gampang rusak, dan diam-diam kita mulai kecanduan tanpa pernah merasa sedang kecanduan. Di video ini, kita nggak cuma bahas tips umum. Kita akan bongkar kenapa otak kita begitu lengket dengan media sosial, apa dampaknya menurut penelitian psikologi, dan yang paling penting, langkah konkret yang benar-benar bisa kamu lakukan tanpa harus hidup seperti pertapa digital. Tonton sampai akhir, karena satu kebiasaan kecil di bagian terakhir bisa mengubah cara otakmu memperlakukan media sosial selamanya. Sebelum masuk ke pembahasan tips mengatasi kecanduan media sosial, mari kita bahas apa itu kecanduan media sosial. Mari luruskan dulu satu hal. Kecanduan media sosial bukan soal lemah mental. Ini bukan soal kurang disiplin. Menurut American Psychological Association, kecanduan media sosial bekerja mirip dengan kecanduan perilaku lain, seperti judi. Kenapa? Karena setiap like, komentar, dan notifikasi memicu pelepasan dopamin di otak. Dopamin adalah zat kimia yang membuat kita merasa senang, diakui, diperhatikan. Masalahnya, penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa dopamin tidak dilepaskan karena rasa puas, tapi karena harapannya. Artinya, bukan kontennya yang bikin ketagihan, tapi kemungkinan akan ada sesuatu yang menyenangkan. Itulah kenapa kita terus scroll, padahal sudah capek. Apa dampak nyata kecanduan media sosial? Kecanduan ini halus, tapi dampaknya serius. Pertama, menurunkan fokus dan daya konsentrasi. Mari mulai dari yang paling terasa, tapi sering kita anggap sepele. Setiap notifikasi, bunyi, getar, atau sekadar lampu layar menyala, sebenarnya memotong alur berpikir otak. Studi dari University of California, Irvine menemukan bahwa ketika seseorang terdistraksi oleh notifikasi, otaknya membutuhkan rata-rata 23 menit untuk kembali ke fokus awal. Sekarang, bayangkan ini. Dalam satu hari, kamu dapat puluhan notifikasi. Kamu buka HP berkali-kali. Kamu berpindah perhatian tanpa sadar. Artinya, otakmu jarang sekali berada dalam kondisi fokus utuh. Lama-lama, otak belajar satu hal. Fokus lama itu tidak perlu. Akibatnya, susah membaca panjang, cepat bosan, pikiran mudah lompat kemana-mana. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena otakmu dilatih untuk hidup dalam distraksi. Kedua, meningkatkan kecemasan dan overthinking. Dampak kedua ini lebih dalam dan seringkali lebih menyakitkan. Penelitian dari Journal of Social and Clinical Psychology tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan berkorelasi dengan kecemasan, depresi, dan rasa tidak cukup. Dan ini masuk akal secara psikologis, karena saat membuka media sosial, otak kita melakukan satu hal otomatis, membandingkan. Masalahnya, yang kita bandingkan adalah kehidupan kita yang penuh proses, gagal, dan ragu, dengan highlight orang lain yang sudah dipilih, diedit, dan dipoles. Otak tidak tahu mana yang real dan mana yang dipamerkan. Yang dia tahu hanya satu, hidup orang lain kelihatan lebih baik. Lama-lama muncul pikiran, kok gue gini-gini aja? Kenapa orang lain lebih sukses? Apa yang salah sama gue? Inilah yang membuat overthinking meningkat, bahkan pada orang yang sebenarnya hidupnya baik-baik saja. Ketiga, merusak sistem reward alami otak. Ini mungkin dampak yang paling berbahaya, karena efeknya jangka panjang. Otak manusia punya sistem reward alami. Kita merasa puas saat membaca buku pelan-pelan, ngobrol tanpa gangguan, berpikir mendalam, menyelesaikan sesuatu dengan usaha. Masalahnya, media sosial memberi reward instan, hiburan cepat, validasi cepat, dopamin cepat, tanpa usaha berarti. Akibatnya, aktivitas yang dulunya menyenangkan sekarang terasa
Berat, membosankan, nggak ngasih apa-apa. Bukan karena aktivitas itu salah, tapi karena otak sudah terbiasa dengan stimulus ekstrim dan cepat. Ibarat lidah yang terlalu sering makan makanan manis, rasa alami jadi terasa hambar. Dan di titik ini, banyak orang berkata, "Gue kok gampang bosen ya sekarang?" Jawabannya sederhana, tapi serius. Bukan kamu yang berubah, tapi sistem reward otakmu yang terganggu. Kesalahan besar saat ingin berhenti. Banyak orang gagal karena satu hal, ingin berhenti total sekaligus. Delete semua aplikasi, matikan akun, janji nggak buka lagi. Lalu apa yang terjadi? Balik lagi, lebih parah, lebih merasa bersalah. Kenapa? Karena menurut riset behavioral science, otak menolak perubahan ekstrim, tapi menerima perubahan bertahap. Jadi solusinya bukan berhenti, tapi mengambil kembali kendali. 6 tips ilmiah mengatasi kecanduan media sosial. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bukan teori rumit, tapi langkah nyata yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Dan satu hal yang perlu kamu ingat dari awal, kita tidak sedang melawan media sosial. Kita sedang mengatur ulang hubungan kita dengannya. Nomor 1. Ubah lingkungan, bukan niat. Banyak orang berpikir perubahan itu soal niat yang kuat. Padahal, menurut B.J. Fogg, profesor dari Stanford University, perilaku manusia lebih dipengaruhi oleh lingkungan daripada motivasi. Artinya gini, kalau HP kamu ada di tangan, layarnya penuh warna, notifikasi muncul tiap menit, otakmu akan bereaksi sebelum kamu sempat berpikir. Bukan karena kamu lemah, tapi karena otak bekerja otomatis. Makanya, langkah pertama bukan bilang, gue harus kuat, tapi gue bikin lingkungan yang lebih tenang. Caranya sederhana tapi efeknya besar. Pindahkan aplikasi media sosial ke folder yang tidak langsung terlihat. Bikin aksesnya sedikit lebih ribet. Matikan notifikasi yang tidak penting. Karena setiap notifikasi adalah undangan untuk terdistraksi. Dan yang sering diremehkan, ubah layar HP ke mode hitam putih. Penelitian menunjukkan warna cerah di layar memicu respons emosional yang lebih kuat. Saat warna dihilangkan, daya tarik impulsif bisa turun hingga 30%. Kamu tidak sedang menyiksa diri, kamu hanya menghilangkan umpan. Nomor 2. Tentukan jam khusus scrolling. Kesalahan besar banyak orang adalah berkata, pokoknya nggak boleh buka sama sekali. Masalahnya, otak tidak suka larangan total. Larangan membuat keinginan justru semakin kuat. Solusi yang lebih sehat adalah menjadwalkan. Bukan jangan buka, tapi boleh buka di jam ini. Misalnya, 30 menit di siang hari, 30 menit di malam hari. Menurut self-regulation theory, otak merasa lebih aman ketika tahu kapan boleh, kapan harus berhenti. Dengan jadwal yang jelas, kamu berhenti bernegosiasi dengan diri sendiri setiap saat. Dan yang menarik, banyak orang justru makin jarang buka karena rasa penasaran berkurang. Nomor 3. Ganti, jangan kosongkan. Satu hal penting yang sering dilupakan. Otak benci kekosongan. Kalau kamu berhenti scroll tanpa mengganti apapun, otak akan berkata, "Terus gue ngapain?" Dan akhirnya kamu balik lagi. Jadi kuncinya bukan menghilangkan kebiasaan, tapi mengganti responnya. Saat muncul dorongan scroll, coba lakukan salah satu hal kecil. Jalan 5 menit, baca 2 halaman buku, atau tulis 1 paragraf di catatan. Kecil saja, tidak perlu heroik. Menurut studi dari University College London, kebiasaan baru mulai terbentuk antara 18 sampai 66 hari. Artinya, kamu tidak gagal hanya karena hari ini masih kebuka HP. Yang penting, kamu konsisten mengganti, bukan memaksa berhenti. Nomor 4. Sadari momen emosional pemicu. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Banyak orang tidak kecanduan media sosial, mereka kecanduan perasaan lega sesaat. Perhatikan, kapan biasanya kamu scroll? Saat bosan, saat kesepian, saat cemas, atau saat ingin lari dari pikiran sendiri? Coba berhenti sejenak dan tanyakan, aku benar-benar ingin konten ini, atau aku sedang menghindari perasaan tertentu? Menurut riset berbasis mindfulness, kesadaran sederhana seperti ini saja sudah bisa menurunkan perilaku impulsif secara signifikan. Kamu tidak perlu langsung berubah, cukup menyadari.
Kesadaran adalah titik awal dari kendali. Nomor 5. Kurasi, bukan konsumsi. Media sosial itu seperti makanan. Masalahnya bukan makan, tapi apa yang kamu konsumsi setiap hari. Kalau akun yang kamu ikuti bikin kamu merasa kurang, bikin kamu marah, bikin kamu overthinking, itu bukan hiburan, itu beban mental. Mulailah dengan unfollow akun yang pamer berlebihan, memicu perbandingan, atau tidak sejalan dengan nilai hidupmu. Dan follow akun yang memberi wawasan, menginspirasi, dan relevan dengan tujuanmu. Penelitian menunjukkan kualitas konten jauh lebih berpengaruh daripada berapa lama kamu online. Nomor 6. Bangun kepuasan di dunia nyata. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi ini adalah akar dari semuanya. Semakin kosong hidup nyata, semakin kuat candu digital. Media sosial sering jadi pelarian saat hidup terasa datar, tidak bermakna, atau monoton. Aktivitas offline yang terbukti menurunkan kecanduan antara lain, olahraga ringan, ngobrol langsung dengan orang, atau mengerjakan proyek pribadi. Kenapa? Karena otak tidak hanya butuh hiburan, otak butuh makna, progres, dan keterlibatan nyata. Saat hidupmu mulai terasa penuh, media sosial akan kehilangan kekuatannya dengan sendirinya. Media sosial bukan musuh, tapi jika kamu tidak mengendalikannya, dia akan mengendalikan kamu. Ingat ini, kamu bukan lemah. Otakmu hanya sedang dilatih oleh sistem yang sangat canggih. Dan kabar baiknya, otak juga bisa dilatih ulang. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini, bukan untuk sempurna, tapi untuk kembali hadir dalam hidupmu sendiri. Kalau video ini terasa relevan, like, subscribe, dan bagikan ke orang yang kamu pedulikan. Karena mungkin dia juga sedang scroll tanpa sadar mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dunia nyata.